Perkenalkan, saya Iis Ome, kelas 5A, Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang BK di TK di SD. Dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Jumadi Mori Salam Klasikal SPD MPD. Karakteristik pelayanan BK di TK dan di SD yaitu proses bimbingan harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan harus dibatasi. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain dan perlu adanya ketertiban teman sebaya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selain itu, peran guru BK atau konselor dalam pelayanan BK lebih bersifat membimbing. Selanjutnya, asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar yang menengah. Jika di lingkungan pendidik dasar dan menengah, bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya. Selain keahlian dan pengalaman pendidik, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kecintaannya yang tulus pada anak, berniat pada perkembangan mereka, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki pada anak, hangat dalam bersikap dan bersedia bermain dengan anak. Selanjutnya, pengertian bimbingan serta perbedaannya dengan pengajaran dan latihan. Yang pertama itu bimbingan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara keseimbangan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Selanjutnya itu pengajaran. Pengajaran merupakan intervensi yang sengaja yang mencakup perencanaan dan penerapan aktivitas dan pengalaman instruksional untuk memenuhi hasil yang ditunjukkan bagi peserta didik seperti dalam rencana pengajar. Selanjutnya itu pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Makanan dan kepentingan BK di TK di SD. Yang pertama itu pendidik anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidik yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua itu pendidik usia dini dilakukan dengan mengkoordinasikan motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosios emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa, komunikasi sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui. Yang ketiga, pembelajaran anak usia dini atau TK. Pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain serta pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan caranya yang tepat. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.